Hampir semua mahasiswa, dosen, dan pekerja kampus di seluruh dunia saat ini tengah menghadapi yang namanya pembelajaran online ya Pak ya. Jadi kuliah online. Di tengah-tengah pandemi seperti sekarang yang kita hadapi, kuliah ini memang menjadi satu-satunya pilihan sepertinya yang harus diambil gitu ya. Dan ya sudah harus dijalani lah suka dukanya Pak ya gitu. Ada kalanya kalau misalnya suaranya dosen udah tinggal 5 watt gitu dari awal, 5 menit aja lah. Dia ngomong 5 watt doang datar, flat. Jadi boring ya. Bisa jadi boring, bisa jadi ya itu di balik kamera yang tidak menyala akan terjadi sesuatu yang suara dengkuran mungkin. Iya, iya. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dalam channel Pendeta Harley Patania Kota. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Harley dan juga dengan salah seorang mahasiswa di sini, namanya Billy dari jurusan Sastra Inggris Universitas Kristen Maranatha. Kali ini kita akan ngobrolin tema yang mungkin akan semua dialami oleh rekan-rekan sekalian. Mungkin sudah mulai bosan tapi harus dijalani gitu ya. Hampir semua mahasiswa, dosen, dan pekerja kampus di seluruh dunia saat ini tengah menghadapi yang namanya pembelajaran online ya Pak ya. Jadi kuliah online. Di tengah-tengah pandemi seperti sekarang yang kita hadapi, kuliah ini memang menjadi satu-satunya pilihan sepertinya yang harus diambil gitu ya. Dan ya sudah harus dijalani lah suka dukanya Pak ya gitu. Nah gimana ini Pak Pendeta sama Billy selama kuliah online gimana? Billy berarti semester berapa sekarang? Menjelang semester 2. Semester 2. Nah itu kan baru masuk baru masuk langsung mulai ngalamin kuliah online gitu ya. Gimana rasanya? Rasanya ya berbeda sekali ya dengan kuliah offline yang sebelumnya, karena kuliah online ini membuat kita untuk bagaimana caranya tetap terfokus ke materi yang disampaikan dengan menghadapi beberapa kendala yang seperti jaringan yang kurang stabil. Ya. Nah, ya, jadi jaringan yang kurang stabil ini cukup merisaukan karena kalau dia kejadiannya pas di momen-momen yang betul-betul kita mesti ini hadir atau apa gitu, kayak harus misalnya absen, terus pas ngasih tahu tugas gitu ya itu bisa jadi hilang fokusnya dan jadi panik sendiri kan. Gimana ini ya gitu-gitulah. Terus di samping itu juga ada kalanya kalau misalnya suaranya dosen udah tinggal 5 watt gitu dari awal, 5 menit aja lah. Dia ngomong 5 watt doang datar, flat. Jadi boring ya. Bisa jadi boring, bisa jadi ya itu di balik kamera yang tidak menyala akan terjadi sesuatu yang suara dengkuran mungkin. Iya. Pak Pendeta sendiri gimana ngalaminnya Pak? Kan ngajar juga ya? Iya. Ya memang ini situasi yang menantang ya. Kita dipaksa masuk, dipindahkan dari dunia nyata ke dalam gadget kita atau ke laptop kita gitu ya, ke dunia virtual, dan kita dipaksa untuk sekreatif mungkin. Karena hanya dengan kreativitas itulah kita mendapatkan perhatian dari naradidik. Yang kedua, kita juga mesti komunikatif. Paling tidak memastikan supaya tidak terjadi yang tadi Willy katakan ya, kita lagi ngajar tahu-taunya ada suara dengkuran. Bocor. lupa matiin gitu ya. Jadi memang dosen harus komunikatif dan walaupun kita terhubung dengan teknologi seperti itu, tapi saya kira memang disitulah seorang pengajar, pendidik, dia juga dipaksa untuk sekeras mungkin mengenali ya naradidiknya ya, mahasiswa-mahasiswinya ya. Nah itu nggak mudah, itu kan nggak mudah karena kita terpisah jarak, terpisah waktu, tapi ya supaya memastikan apa yang kita sampaikan itu dipahami, memastikan standar kualitasnya itu bisa tetap bagus. Maka kreativitas, komunikatif gitu ya,
perhatian secara personal dan seterusnya itu harus terus dilakukan. Dan itu walaupun nggak mudah ya, nggak mudah. Kalau ditanya ini lebih enak atau enggak sih kuliah online sebenarnya? Kalau Billy kayaknya enak tuh Pak, kan bisa sambil diam-diam gitu. Sambil makan juga bisa, sambil yang lain juga bisa. Gimana Bill? Saya pribadi karena ya sebiang orang konvensional gitulah. Oke. Maksudnya karena apa ya, kuliah online ini sangat-sangat berbeda gitu. Maksudnya kita ya merindukan suasana konvensional gitu, dimana seharusnya kita kuliah Bertemu ya, jadi ya, apalagi kita kan ya tau lah anak-anak muda suka berbagi gitu, ketemu di tengah pandemi ini. Saya juga banyak mendengar orang-orang bilang, wah kita udah bayar uang kuliah mahal-mahal terus nggak bisa nikmatin fasilitas yang ada gitu, kayak gimana gitu. Jadi saya bilang ya mau diapa juga gitu kan. keadaan demikian ya. Iya, dan kita juga dari pandemi ini ya diajarkan untuk lebih peduli sesama, gimana caranya sih lebih personal gitu dalam online ini. Karena kalau kita ya terlalu fokus ke gedung ya ini nih jadinya apa ya, gedung koko doang nggak ada isinya, nggak bisa masuk kan. Jadi ya di satu sisi kita perhatikan akan hal itu juga gitu. Dan ya berharap ya cepat berlalu lah. Kalau online ketemu yang lain ya. Ya 1-2 juga ya itulah dakdikdukdernya ini masa depan semakin krusial tuntunannya gitu. Ya betul. Apa pengalaman yang paling unik pas kuliah online ngapain? Pengalaman yang paling unik ya ini sih, bukan unik sih, mendebarkan lebih tepatnya, karena pada saat itu kuis kan. Oke. Di mana kuis itu ada jadwal, bukan rentang waktu untuk mengerjakannya. Ya, dikasih. Bayangkan aja gitu kan, dosen mengasih waktu, karena dia bilang kita ini ya waktunya agak cepat ya. Wah, kita aja teknologi yang butut-butut begini, yang lalot kan, wah gimana, baru juga kita loading kan, baru jawab satu soal udah mesti ngumpul gitu. Iya. Terus pas dibilang submit, wah gimana ini, terus udah ya kita juga kadang kalau mau submit lebih awal biasanya iya karena lalot gitu, jadi tetap dihitung telat gitu. Masalah fasilitas dan masalah keterangan juga ya. Gitu. Ya, tapi selama ini kalau online di mana? Kalau online pertamanya ya, sebelum saya kenal staff Maranatha semua di sini, saya di GWM. Oke. Di sana, lantai lantai 2. Sendiri. Karena kalau di kosan nggak terjangkau sinyalnya. Satu, kedua janganlah. Bagi saya kurang profesional jadinya, karena pasti bakalan bawaan ya itu tidur. Dan untuk bekerjanya beda gitu, nggak ini gitu. Panggilan kasur ya. Panggilan kasur lebih kuat daripada panggilan studi. Panggilan guling. Kalau Pak Pendeta sendiri gimana Pak pengalamannya selama ngajar itu? Ada yang unik atau gimana? Saya kira memang ada kekurangan tapi juga ada kelebihannya ya. Ada sebenarnya dengan kuliah online ini kita bisa mempersiapkan materi kita, misalnya lalu mengupload di YouTube atau kalau kami di Maranatha itu CLS ya. Kita bisa juga membuat kuliah kita rekam lalu kita masukin ke CLS. Kita hanya tinggal bertemu tatap muka sebentar dengan mahasiswa, lalu kita juga bisa minta mereka untuk selanjutnya melihat di situ, lalu tinggal kasih tugas kan. Jadi memastikan bahwa ya dia ikuti, dia lakukan. Jadi ada banyak pendekatan sebenarnya itu tadi yang memaksa kita untuk kreativitas. Cuman ya nggak enaknya itu memang kalau misalnya kalau kita ngajar kan, mahasiswa itu nggak semua buka video. Bahkan rata-rata itu mati karena alasannya jaringan nggak stabil. Yang kedua pulsanya juga cepat habis. Betul. Gitu kan, dan kita harus memaklumi itu. Apalagi kalau pulsa kan, kita harus memaklumi itu. Tapi ya disitulah kita ngajar, tapi merasa ini mereka dengar nggak sih ya? Jadi kalau misalnya pas saya tanya gitu ya, bilang ngerti nggak? Oh udah Pak, ngerti. Saya kalau bilang ngerti gitu kan saya harus pastikan dia ngerti atau enggak. Saya minta dia jelaskan apa yang saya jelaskan. Nggak bisa. Dan kadang-kadang
tiba-tiba hilang gitu ya, lalu nggak ada suaranya gitu, lalu chat masuk gitu ya. Ya, pas lagi dengerin ke materi bagus lancar sinyalnya gitu ya. Giliran suruh menjelaskan tiba-tiba error. Itu sudah ya, lalu maaf Pak jaringan Trik saya Anda kurang ketahuan bagus. teman-teman. Ya ada trik-trik yang semacam itu gitu ya. Oke. Tapi ya itu paling tidak memberikan sinyal bahwa oh ya saya harus memberikan penjelasan lebih baik lagi. Oke, ya gitu. betul. Ya rekan-rekan mungkin kita akan ngalamin ini masih dalam waktu yang agak lama ya. Maksudnya Betul, pandemi betul. ini belum segera berakhir, tapi kuliah kan tetap berjalan, untuk itu tetap berjalan gitu ya. Nah kira-kira tips apa nih dari Pak Pendeta sama dari Billy yang kira-kira penting untuk kita persiapkan? Karena mungkin kita akan masih harus kuliah online ataupun kedepannya kan bisa jadi alternatif pendidikan tersendiri ya kalau ini. Ya. Iya sih, sebenarnya sebelum pandemi juga kan udah ada kayak kuliah online online, learning wacana ya, itu semua online semua. Jadi maksud saya ke depannya ya kalau mau untuk online gini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Terutama kan kalau di Maranatha itu ada yang namanya integrity care excellence gitu. Ya. Kita excellence-nya dituntut sangat tinggi untuk tetap fokus, tetap berinteraksi dengan dosen, walaupun realitanya ya tahu sendiri lah, orang lebih cepat kayak udahlah iya aja gitu biar cepat kelar, biar cepat tidur, atau jadi kurang mengajukan pertanyaan jadinya kan. Ya intinya care itu mesti ditumbuhkan supaya kita bisa melibatkan mahasiswa, karena yang kita ngajak bicara juga setidaknya ada wawasannya sedikit lah. Ya. Terus yang kedua itu ya kita perlu peduli tentang mahasiswa yang memerlukan bantuan teknologi. Yang seperti saya katakan di awal butut itu kan. Koneksinya itu ya masih mending kalau punya butut itu masih bersyukur lah bisa ngetik. Kalau misalnya nggak punya sama sekali gimana? Itu harus diperhatikan Nah, juga. itu. Pak Mendiknas dan Pak Menkominfo ini ya harus kalau dari Pak Pendeta apa Menristek, tipsnya? Ya betul ya, saya kira memastikan bahwa semua daerah kita itu bisa mendapatkan akses internet Ya. dan pemerintah harus menyediakan layanan itu. Nah kampus sendiri saya kira perlu membuat satu infrastruktur pendidikan yang memang bisa diakses secara cepat ya. Mahasiswa bisa masuk ke situ dan dia bisa dapatkan semua di situ ya. Saya kira itu yang harus terus kita perbaiki, kita bangun. Lalu yang kedua, memang infrastruktur itu kan hanya memberikan ininya saja ya, tapi kalau kontennya dan seterusnya itu kan harus kita isi. Nah, dosen dan seterusnya, tenaga-tenaga pendidik harus memang membuat kurikulum dan pembelajaran yang memang bisa menjawab sesuai apa yang lebih kreatif, sesuai dengan kebutuhan, dan itu bisa disajikan secara lebih kreatif ya. Lalu saya kira yang ketiga ya yang tadi keluhan dari Willy itu ya, saya kira itu menjadi keluhan dari banyak orang bahwa bagaimana supaya kampus juga memberikan perhatian teman-teman yang mungkin aksesnya terbatas untuk internet. Ada jaringan pengamanan sosial kampus. Iya, istilah mensos. Itu di Maranatha kayaknya udah mulai ya. Sudah. Aminkan. Oke, terima kasih buat Pak Pendeta, terima kasih juga Pak Terima Billy. kasih, Kak. Thank you. Sharing yang cukup menarik buat teman-teman yang udah mulai kuliah online. Moga-moga ke depan kita makin bisa lebih baik dan lebih bagus. Tapi yang jelas Amin. kita bisa buat lebih kreatif dan tetap semangat belajar rekan-rekan di tengah pandemi seperti ini. Ya, pendidikan adalah yang terutama dan rekan-rekan sekalian pasti bisa. Terima kasih telah bergabung di channel ini. Terima kasih. Oke, thank you bro. Oke, Pak.